Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Primandana, asal instansi SMP Negeri 3 Selat, Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan best practice dengan judul penerapan proyek Distel terintegrasi Google Classroom dalam pembelajaran Text Procedure kelas 9 SMP Negeri 3 Selat di tengah pandemi COVID-19. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya kemampuan bahasa Inggris di era global saat ini, di mana kemampuan bahasa Inggris sangat penting dan sangat diperlukan oleh setiap siswa dalam bersaing di dunia global. Apalagi dengan dibukanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, maka siswa dituntut untuk memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik agar dapat bersaing di dunia global dengan negara-negara yang lain. Pemerintah dalam hal ini telah menyiapkan kurikulum pembelajaran bahasa Inggris yang telah mencakup ke pembelajaran 4 skills, mulai dari speaking, listening, reading, dan writing, atau berbicara, mendengarkan, membaca, dan juga menulis. Namun faktanya kebanyakan siswa belum memiliki kemampuan berbicara yang baik, utamanya dalam materi text procedure yang diajarkan di jenjang SMP. Hal ini dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh penulis, di mana di kelas yang terdiri atas 30 orang siswa, hanya 10% yang mencapai ketuntasan, dan sisanya atau 27 siswa atau hampir 90% belum tuntas, dengan nilai tertinggi hanya 70 dan nilai terendah 20 poin. Pada bulan Maret 2020 merebaklah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembelajaran dilakukan dari rumah, atau siswa di Indonesia melaksanakan PJJ, sehingga hal ini juga menambah kesulitan dari siswa, dari bapak ibu guru dalam memberikan pengajaran, utamanya bahasa Inggris. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penerapan proyek Distel atau Digital Storytelling terintegrasi Google Classroom dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang bermanfaat nantinya dalam meningkatkan kompetensi berbicara atau speaking siswa, khususnya di materi procedure text. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah permasalahan yang terdapat dalam latar belakang di atas dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah meningkatkan praktik pembelajaran text procedure kelas 9 SMP Negeri 3 Selat melalui proyek Distel atau Digital Storytelling terintegrasi Google Classroom? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan praktik pembelajaran text procedure di kelas 9 SMP Negeri 3 Selat melalui proyek Digital Storytelling atau Distel terintegrasi Google Classroom. Manfaat yang didapatkan dari penerapan proyek Digital Storytelling terintegrasi Google Classroom ini antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat siswa senang selama proses pembelajaran text procedure. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami text procedure, meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam proses pembelajaran text procedure, kemudian mengenalkan proses pembelajaran yang berbasis higher order thinking skills atau HOTS kepada siswa, dan yang keempat, meningkatkan keterampilan siswa dalam memanfaatkan sarana fasilitas teknologi informasi atau TIK, khususnya dalam pembuatan video, editing, kreasi, dan memanfaatkannya untuk pembelajaran. Bab 2 atau kajian pustaka. Yang pertama, higher order thinking skills atau HOTS. HOTS merupakan kecakapan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, yang merupakan melatih level kognitif dalam proses berpikir siswa. Hal ini sangat penting karena HOTS
Dengan penerapan HOTS, maka siswa akan dilatih untuk pemecahan masalah dan berpikir secara kritis. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL or Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu model pembelajaran efektif untuk meningkatkan kreativitas siswa dan mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center menurut Haynes tahun 1989 dalam Stoller tahun 2000, di mana tahapan dari project based learning ini meliputi pemilihan topik, kemudian desain aktivitas proyek, kemudian pelaksanaan aktivitas proyek, dan diakhiri dengan evaluasi atau penilaian dari hasil proyek tersebut. Kemudian yang ketiga, procedure text. Text procedure ini adalah salah satu essay text yang diajarkan di tingkat kelas 9 SMP. Text procedure adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu langkah demi langkah, atau dengan kata lain, text procedure ini adalah teks yang menguraikan cara membuat atau melakukan instruksi dan membuat sesuatu menurut Wardiman tahun 2008. Adapun generic structure atau struktur dari text procedure adalah, yang pertama adalah goal atau tujuan, kemudian yang kedua tools atau materials dan bahan-bahan atau ingredient, kemudian steps atau langkah-langkah. Yang keempat, digital storytelling. Digital storytelling ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Menurut Robin tahun 2008 menyatakan bahwa digital storytelling revolve around the ideas of combining the art of telling stories with a variety of digital multimedia such as image, audio, and video. Artinya digital storytelling ini adalah cara kita mengkombinasikan ide, kemudian dalam bentuk seni, cerita, kemudian yang mengintegrasikan multimedia seperti gambar, audio, dan juga video. Yang kelima, Google Classroom. Google Classroom adalah metode pembelajaran online yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan untuk mengatasi proses pembelajaran yang dibatasi oleh ketersediaan ruang belajar, menurut Blundo tahun 2011. Dengan metode ini, pembuatan dan pemberian tugas dapat dilakukan melalui aplikasi Gmail, kemudian diteruskan ke ruang Google Classroom. Peserta didik dapat diundang ke sebuah ruang kelas dan kemudian dapat berinteraksi pada kelas tersebut dengan mengakses melalui kode pribadi yang dikirimkan oleh guru kepada siswa-siswanya. Bab 3, hasil dan pembahasan. Yang A, metode dan pelaksanaan. Studi ini merupakan pengembangan dari metode pembelajaran yang mengadaptasi model pembelajaran berbasis proyek menurut Krewas tahun 1999 dan Fergulis tahun 2009. Kemudian proses berbicara formal menurut Nasution dan Newton tahun 2009, kemudian menulis berbasis proses menurut Highland tahun 2003, dan taksonomi digital Bloom Churches tahun 2009. Rancangan dari proyek digital storytelling ini meliputi pemilihan topik, kemudian desain atau mind mapping, kemudian mengkreasi video digital, dan publikasi, di mana dari setiap tahapan ini sudah mengintegrasikan kecakapan atau kognitif siswa, mulai dari understanding, kemudian level 2 applying, level 3 atau analyzing, menganalisa, kemudian tahap evaluating dan creating atau level 6, dan publikasi atau publication or creating. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian atau pembuatan digital storytelling dari siswa, yang pertama yaitu guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan metode PJBL.
Kemudian selanjutnya guru membuat kelas maya atau Google Classroom. Kemudian kelas maya ini akan digunakan untuk mengganti kelas konvensional yang diganti dengan kelas virtual, di mana sebagai tempat diskusi, koordinasi, jadi dilakukan melalui kelas maya ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah siswa memilih topik. Di topik procedure text yang dipilih oleh siswa meliputi how to make something or how to do something. Jadi bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Setelah itu siswa membuat atau mendesain mind mapping atau peta pikiran yang nantinya dipandu oleh guru dan juga didiskusikan dengan teman di kelas maya Google Classroom. Setelah mind mapping, maka mind map tersebut atau peta pikiran tersebut dikembangkan menjadi sebuah video digital storytelling. Jadi masuk ke tahap pembuatan video. Dalam pembuatan video ini, pendampingan guru, pelaporan pada setiap tahapan adalah sangat penting. Jadi guru di sini bertugas untuk memonitor siswa tahap demi tahap sampai proyek tersebut berhasil dibuat oleh siswa. Kemudian di akhir kegiatan siswa melakukan evaluasi dan publikasi. Jadi pengumpulan video, kemudian pemberian umpan balik oleh guru dan juga teman sekelas melalui aplikasi Google Classroom. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dari penerapan proyek digital terintegrasi Google Classroom ini dapat dilihat bahwa rata-rata siswa atau skor tertinggi, skor rendah, dan jumlah siswa yang tuntas mengalami kenaikan dari sebelum proyek dan setelah proyek. Adapun jumlah siswa yang belum tuntas atau memperoleh kriteria ketulasan minimal atau KKM mengalami penurunan menjadi setengahnya dari sebelum proyek. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian dilihat dari keterampilan berbicara siswa, kita dapat lihat di tabel bahwa proyek digital storytelling ini dapat menaikkan kualitas pembelajaran, terutamanya kemampuan berbicara dari siswa, di mana terjadi kenaikan nilai praktik berbicara peserta didik dari rata-rata siswa lebih dari 10 poin. Jumlah siswa yang tuntas, keempat aspek berbicara yaitu kelancaran, ketepatan, pelafalan, dan kreativitas juga mengalami peningkatan, seperti yang dilihat dalam tabel berikut. Hasil survei pendapat siswa setelah pembelajaran setelah penerapan proyek digital ini dapat dilihat bahwa sebanyak 83,33% siswa setuju bahwa proyek digital ini menyenangkan dan dapat meningkatkan keikutsertaan siswa dalam pembelajaran. 80% siswa setuju kalau proyek digital ini meningkatkan kemampuan mereka dalam berbicara, khususnya text procedure. Kemudian sebanyak 83% siswa juga menjawab bahwa mereka merasa bahwa proyek digital ini meningkatkan keterampilan mereka dalam penggunaan TIK, utamanya khususnya dalam pembuatan video atau editing video yang mengasah kreativitas siswa. Kemudian 60% siswa merasa kalau keterampilan memahami text procedure mereka meningkat setelah menjalani proses atau menjalani proses pembuatan digital storytelling ini. Bab 4, simpulan. Setelah melihat analisis data yang telah dilakukan pada pembahasan, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut. Yang pertama, setelah penerapan proyek digital terintegrasi Google Classroom, siswa menjadi lebih termotivasi dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, proyek ini dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam bahasa Inggris, khususnya dalam pemahaman atau keterampilan menyangkut tema text procedure. Yang ketiga, proyek ini berkontribusi meningkatkan pemahaman siswa terhadap text procedure yang dipelajari. Sedangkan yang keempat, proyek digital terintegrasi Google Classroom ini juga dapat meningkatkan keterampilan TIK
siswa, terutama dalam hal membuat video digital, proses editing, kemudian bagaimana rendering sampai menghasilkan sebuah video yang berkualitas baik. Kemudian siswa juga dilatih memanfaatkan Learning Management System atau LMS, khususnya Google Classroom, untuk pembelajaran. Sekian pemaparan laporan best practice yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.